Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Verenigd Oostindische Compagnie atau biasa kita sebut dengan VOC di Hindia Belanda. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Wiwi Lailatul, dan materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Salim. Untuk selanjutnya, silahkan simak video presentasi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih terbentuknya VOC. Nah, VOC sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1602. VOC ini bertujuan untuk menguasai pasar dagang yang ada di Asia Timur. Nah, pada mulanya, pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil menduduki Hindia Belanda atau Indonesia pada saat ini yang pertama kali di Banten dengan menggunakan jalur laut seperti itu. Selanjutnya, setelah Belanda tersebut menguasai dan membentuk koloni-koloni di Hindia Belanda dan menguasai wilayah tersebut, mereka membentuk perserikatan dagang yang dinamai dengan VOC, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan merebut pasar dagang yang ada di Asia Timur tersebut. VOC diberi hak-hak istimewa oleh Belanda. Hak-hak istimewa tersebut biasa disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy memuat tujuan didirikannya VOC. Hak oktroy sendiri meliputi hak monopoli dan hak kedaulatan. Yang dimaksud hak monopoli adalah VOC tersebut berhak memonopoli perdagangan dengan cara apapun. Sedangkan untuk hak kedaulatan yaitu VOC dapat bertindak layaknya suatu negara, misalkan untuk memelihara dan memaklumat perang. Terus, untuk merebut, menduduki, serta menguasai dan memerintah pada daerah-daerah. Menetapkan dan mengeluarkan uang asing, dan memungut pajak. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai dampak-dampak adanya VOC di Hindia Belanda. Tak hanya dampak negatif, VOC pun mempunyai dampak-dampak positif. Misalkan seperti aktivitas dagang di Nusantara atau Hindia Belanda pun menjadi semakin ramai. Yang selanjutnya yaitu memperoleh informasi tentang hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Terus, lebih tahu cara perdagangan. Jadi dengan adanya VOC tersebut, masyarakat atau rakyat Hindia Belanda lebih mengetahui bagaimana sih cara-cara berdagang seperti itu. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh VOC sendiri. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh VOC ada berbagai macam. Misalkan seperti kekuasaan raja menjadi berkurang. Karena apa? Karena kekuasaan-kekuasaan tersebut lebih banyak didominasi oleh kekuasaan VOC. Selanjutnya, wilayah kerajaan terpecah belah dan melahirkan kerajaan-kerajaan baru dan wilayah-wilayah baru yang dikuasai atau yang di bawah kendali oleh VOC. Karena apa? Karena VOC tersebut menggunakan politik divide et impera. Untuk selanjutnya yaitu hak oktroy. Hak oktroy tadi yang sudah dijelaskan ternyata banyak membawa dampak negatif bagi rakyat Hindia Belanda. Karena hak oktroy membuat masyarakat menjadi miskin dan menderita. Untuk yang selanjutnya, pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan perbunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim dari Prodi IPS semester 5 akan melanjutkan presentasi yang diberikan dari pemateri 1,
yaitu sebab bubarnya VOC di Hindia Belanda. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi dengan kecurangan. Kedua, VOC banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan. Ketiga, banyaknya gaji pegawai yang harus dibayar. Yang keempat, pembayaran keuntungan atau dividen bagi pemegang saham ikut memberatkan sesuai VOC mengalami kekurangan pemasukan. Yang selanjutnya, semakin bertambah persaingan dagang di Asia, terutama Prancis dan Inggris. Yang selanjutnya, terjadi perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia 1995 yang demokratis serta liberal menganjurkan pedagang bebas. Yang selanjutnya, terjadi revolusi Prancis yang mengakibatkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Materi yang selanjutnya, perlawanan rakyat Hindia Belanda terhadap VOC. 1. Kesultanan Goa. Kesultanan Goa menguasai pelabuhan Somba Opu yang merupakan bandar utama menuju ke Nusantara Timur, sehingga VOC sangatlah menginginkan kekuasaan atasannya. Goa menolak cara dagang VOC yang menghendaki monopoli, namun VOC gagal untuk memblokade Goa untuk memaksakannya. Alhasil, perang tidak dapat dilelakkan. Goa di bawah Sultan Hasanuddin berupaya untuk mengalahkan VOC di bawah Kapten Spelman yang dibantu oleh Arum Palaka dari Bone. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Ketika Amangkurat II berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703, terjadi dua kekacauan luar biasa di Mataram. Pertama adalah pemberontakan Surabaya dan Madura yang dipimpin oleh Trunojoyo, dan yang kedua adalah Untung Suropati yang mengacaukan keamanan dan membuat kekuasaan di Pasuruan. Amangkurat meminta bantuan terus-menerus kepada VOC yang mengakibatkan semakin banyaknya konsesi ekonomi yang diberikan. Mataram terus melemah sampai akhirnya terbelah dalam perjanjian Giyanti tahun 1755 menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunaan Surakarta Komplek Banteng Willem Ambarawa. Yang ketiga, Kesultanan Banten adalah bandar terdekat dari Jawa ke jalur utama perdagangan di Selat Malaka menuju India dan Cina, sehingga menarik perhatian banyak pedagang yang tumbuh pula kerajaan yang kuat. Banten pada puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa gagal dimonopoli oleh VOC, sehingga pengaruh dialihkan kepada putranya Sultan Haji, dan VOC berhasil membantu Sultan Haji mengalahkan ayahnya dan naik tahta menjadi sultan. Namun sebagai bayarannya harus membayar 1.200 ringgit dan membiayai pendirian benteng Spelwich. Lebih jauh lagi, Banten melemah karena harus menyerahkan kekuasaan ekonominya kepada VOC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 sampai 1703 terjadi dua kekacauan luar biasa di Mataram. Pertama adalah pemberontakan Surabaya dan Madura
yang dipimpin oleh Trunojoyo. Dan yang kedua adalah Untung Suropati yang mengacaukan keamanan dan membuat kekuasaan di Pasuruan. Amangkurat meminta bantuan terus-menerus kepada VOC yang mengakibatkan semakin banyaknya konsesi ekonomi yang diberikan. Mataram terus melemah sampai akhirnya terbelah dalam perjanjian Giyanti tahun 1755 menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunaan Surakarta Komplek Banteng Willem Ambarawa. Yang ketiga, Kesultanan Banten adalah bandar terdekat dari Jawa ke jalur utama perdagangan di Selat Malaka menuju India dan Cina, sehingga menarik perhatian banyak pedagang yang tumbuh pula kerajaan yang kuat. Banten pada puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa gagal dimonopoli oleh VOC, sehingga pengaruh dialihkan kepada putranya Sultan Haji. Dan VOC berhasil membantu Sultan Haji mengalahkan ayahnya dan naik tahta menjadi sultan. Namun sebagai bayarannya harus membayar 1.200 ringgit dan membiayai pendirian benteng Spelwich. Lebih jauh lagi, Banten melemah karena harus menyerahkan kekuasaan ekonominya kepada VOC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.